Hai, saya Marta Suherman. Buat teman-teman di sini yang mungkin pernah bermasalah pada saat foto dokumentasi dan kira-kira ada nggak sih keperluan untuk mengenal etika-etika di sana? Nah, disimak terus video ini sampai habis. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini kebetulan aku dapat satu buah email dari Galeri Drayi. Alamat emailnya adalah drayigallery@gmail.com. Pertanyaannya adalah, halo Kak, saya ada pertanyaan. Kan kalau kita di event bisa dibilang sebagai fotografer itu memiliki keleluasaan dalam bergerak, mungkin ke depan panggung atau ke belakang panggung atau kemanapun itu. Tapi ada nggak sih etika-etika yang harus dijaga sebagai dokumentasi dalam sebuah event dengan kebebasan yang kita miliki? Kalau ada, apa boleh di breakdown satu persatu? Terima kasih Kak, sehat selalu. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, dan juga buat teman-teman yang mungkin baru aja ketemu channelnya, jangan lupa di subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan beragam informasi tentang industri kreatif. Dan juga buat teman-teman di sini yang mungkin membutuhkan jasa fotografi, videografi, dan juga mungkin membutuhkan advertising agency, silahkan kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Demikian juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, silahkan kontak ke nomor di bawah ini. Nah, sebagai seorang fotografer dokumentasi ya, di sini sebenarnya kan ada macam-macam ya untuk dokumentasi itu. Dan kalau di sini aku lihat dokumentasinya dari Galeri Drayi ini adalah event. Jadi event, mungkin kalau teman-teman belum pernah nonton pembahasan saya di sebelumnya bersama Naren, silahkan dicek di bawah ini video-video bareng Naren, ada beberapa episode dan yang terakhir adalah episode yang satu ini. Jadi di sini Naren sebagai seorang fotografer yang sudah lama banget di event, banyak banget sharing tuh pengalaman-pengalaman dia. Jadi memang sedikit berbeda nih dengan profesi saya yang mungkin lebih banyak di ranahnya di industri komersial, di iklan gitu ya. Jadi kalau mungkin mau tanya lebih lanjut untuk Naren sendiri juga bisa follow Instagramnya Naren di sini. Tapi mungkin aku akan share beberapa informasi yang mungkin bisa juga membantu kira-kira buat teman-teman yang memang seorang fotografer event yang mungkin masih bingung ya, ada etika apa sih yang harus dijaga. Jadi sebenarnya nggak cuma untuk event, tapi untuk dokumentasi apapun sebenarnya ada beberapa aturan-aturan yang mungkin tidak tertulis tapi harus kita lakukan gitu ya. Nah di sini kalau dibilang kita memiliki keleluasaan banget nih, leluasa banget untuk bisa maju ke depan panggung, ke belakang panggung gitu ya. Tapi di sini harus diketahui juga biasanya kalau kita sebagai seorang fotografer yang ditugaskan untuk dokumentasi ya, pasti kita juga akan ada dilakukan briefing. Dilakukan briefing di sini biasanya berbeda-beda nih, tergantung lokasinya, tergantung eventnya. Yang pasti adalah kita sebagai fotografer di sini yang bertugas, yang memiliki tanggung jawab untuk mendeliver dokumentasi event tersebut. Tapi pastinya pada saat proses kita melakukan pemotretan itu, ada baiknya tidak mengganggu orang-orang di sekitar kita. Karena biasanya kalau event itu kan banyak ya tamunya, mungkin ratusan atau mungkin ribuan gitu ya. Nah kita harus menjaga keharmonisan antara kita sebagai fotografer yang bertugas dan juga dengan masa yang datang gitu di sini. Jadi otomatis kalau kamu bilang oh ya punya keleluasaan maju ke sana sini gitu ya. Tapi biasanya maju sana sini juga kita nggak bisa yang nggak satset gitu, nggak gesit. Karena kalau misalkan ada penyanyi di atas panggung, lalu kamu bolak-balik gitu, lama-lama kan orang yang nonton juga merasa terganggu gitu. Jadi di sini otomatis yang pertama adalah harus mengconsider apa yang kita lakukan itu tidak mengganggu orang banyak. Jadi sebagai seorang fotografer untuk event atau dokumentasi biasanya memang betul punya special access, tapi biasanya special access itu juga limited. Nggak bisa yang manteng di situ berjam-jam, itu pun tidak bisa gitu ya. Jadi otomatis kita harus mengasah skill kita supaya bisa secepat itu dan juga bisa sejeli itu untuk melihat momen-momen tersebut. Dan di sini juga pastinya ada tata keramanya juga ya. Kita pastinya ada sopan santun yang harus kita jaga sebagai seorang fotografer. Itu otomatis kita harus mengikuti tata krama yang di sekitar kita. Artinya ketika kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita, pengunjung atau apapun itu, enggak yang
sok gitu ya, yang sok gue nih fotografer nih, gue punya akses, lu apaan gitu. Nah nggak kayak gitu juga, jadi otomatis kita harus menjaga sopan santunnya kita. Dan juga mungkin ada beberapa yang aku pernah dengar juga, fotografer yang mungkin masuk untuk meliput satu buah event, mungkin eventnya keagamaan misalnya. Nah itu juga cara kita berpakaian otomatis menjadi satu penilaian tersendiri ya. Kita harus bisa menyesuaikan cara kita berhadapan di lokasi-lokasi tersebut. Misalkan ada satu tempat agama tertentu yang mungkin mengharuskan kita berpakaian sopan, atau mungkin harus bajunya tertutup gitu. Otomatis kita sebagai fotografer juga harus mengikuti aturan tersebut. Atau mungkin kamu punya liputan eventnya itu untuk acara kantor misalnya. Acara kantor isinya mungkin banyak banget teman-teman yang pejabat gitu ya. Nah di sini mungkin kita juga harus bisa menggunakan pakaian ya, pakaian-pakaian memang cocok dengan lingkungan sekitar kita gitu, jadi nggak bisa sembarangan. Nah kemudian setelah itu banyak juga aturan-aturan kalau misalkan teman-teman bukan cuma sekedar sebagai fotografer event sendiri, mungkin sebagai fotografer yang di-hire sebagai personal fotografernya dari orang-orang tertentu misalnya. Jadi misalnya kamu di-hire sama satu penyanyi A gitu ya, kemudian kamu punya akses yang sedikit berbeda antara kamu sebagai fotografer personalnya dia atau dengan fotografer event, itu pasti ada sesuatu yang sedikit berbeda tuh. Nah biasanya itu harus bisa saling menyesuaikan antara fotografer yang tugasnya berbeda-beda pada saat di lapangan. Ada yang fotografer personal, artinya dia nempel terus nih sama si fotografer ini supaya dia bisa dapetin the best angle semuanya. Atau ada juga fotografer yang event memang di-hire oleh eventnya itu sendiri dan bukan dari penyanyinya. Jadi di sini harus tahu juga. Jadi banyak banget job desk yang berbeda-beda pada saat kita berhadapan dan bekerja sama dengan banyak orang. Ada beberapa hal lain juga yang harus dipikirkan. Ada etika yang mungkin kalau kamu sebagai jurnalis, kadang-kadang kita memiliki ID ya, gitu, tanda pengenal. Kalau kita itu sebagai jurnalis yang bisa memotret sana-sini. Tapi kalau misalkan kita bukan jurnalis, kita hanya fotografer yang hobi aja, kita ngelakukan dokumentasi, ada baiknya juga kita berkomunikasi dengan banyak orang gitu, minta izin pada saat memotret gitu. Karena biasanya juga banyak orang yang mungkin tidak ingin tampil di dalam foto kamu gitu, sehingga kadang-kadang membuat mereka tidak nyaman. Jadi otomatis kita harus jaga sopan santunnya, kita harus jaga juga ucapan-ucapan kita, dan juga perizinan itu menjadi satu hal yang sangat penting gitu ya. Dan kemudian kalau misalkan teman-teman di sini juga bertemu dengan beberapa lokasi ya, ada beberapa lokasi yang memang ada aturan-aturan yang misalnya tidak boleh menggunakan lampu flash gitu ya. Itu aturan-aturan yang biasanya udah otomatis harus dipenuhi tuh. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu pas dipikirkan kalau kita tidak boleh pakai flash itu efeknya apa. Misalnya ada satu lokasi misalkan kayak akuarium gitu ya. Akuarium itu biasanya pasti nggak diizinkan kita menggunakan flash karena ikan-ikannya misalnya stres atau apa gitu. Nah itu kita harus mematuhi aturan-aturan seperti itu. Jadi biasanya bukan cuma aturan kita sebagai fotografer aja, tapi juga aturan-aturan yang ada di lokasi yang kita datangi itu. Itu pasti otomatis kita harus mengenal dulu nih. Jadi nggak sembarangan, istilahnya kayak namu, tapi kita nggak ada sopan santunnya. Jadi otomatis peraturan-peraturan itu harus diikuti ya. Jadi misalkan peraturan nggak boleh pakai flash, atau misalkan ada konser musik Java Jazz atau apa, nah itu kan kadang-kadang nggak boleh pakai flash gitu ya. Jadi itu diikuti. Jadi aturan-aturan yang memang sudah dicantumkan itu wajib banget buat kamu ikuti. Kemudian kalau memang kamu ditugaskan misalkan oleh satu perusahaan tertentu untuk liputan gitu ya, ataupun satu media tertentu untuk liputan, ada baiknya memang diperuntukkan hanya itu, untuk itu saja gitu ya. Karena biasanya ada beberapa fotografer yang mungkin menyalahgunakan foto-foto yang digunakan untuk keperluan lainnya. Kalau mungkin pernah nonton di videonya Naren, itu pernah ada pembahasan di mana ada satu penyanyi internasional yang ternyata di fotonya itu nggak boleh terlalu
close up banget karena ditakutkan fotonya itu dipakai atau dijual, dijadikan merchandise, diperjualbelikan sehingga orang mendapatkan keuntungan dari foto itu gitu ya. Jadi banyak banget penjagaan-penjagaan yang ketat yang memang harus kita ikuti. Dan mungkin kalau pengen tahu lebih lanjut bisa langsung kontak ke Naren tuh, karena Naren banyak banget pengalaman-pengalaman saya dan aku juga belajar banyak dari Naren. Jadi mudah-mudahan sharingku sedikit dari pengalaman aku ngobrol bersama Naren dan juga pengalamanku pribadi, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lagi belajar ataupun lagi bingung nih kira-kira gimana sih aturan-aturan dalam dokumentasi. Dan mungkin kalau ada teman-teman di sini juga seorang fotografer dokumentasi event atau apapun itu, silahkan share juga di kolom komentar di bawah ini supaya kita sama-sama belajar di sini. So, thank you for watching, dan buat teman-teman yang ingin bertanya atau ingin fotonya dibedah, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. So, see you.